Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Andrian. Saya dari kelas 1A Ilmu Komunikasi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian dan menerima pesan atau informasi antara dua orang atau lebih, dengan harapan memiliki dampak positif atau efek yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lain untuk mendapatkan keuntungan. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Komunikasi pesan tertulis memiliki berbagai bentuk seperti surat, memo, proposal, laporan, dan lain-lain. Laporan. Salah satu keuntungan komunikasi ini adalah rekaman permanen berita terencana, ekonomi distribusi, komunikasi lisan. Ekonomi distribusi lebih mudah, penulis memiliki kesempatan untuk merencanakan dan mengontrol pesan mereka. Jika informasi yang diberikan rumit, maka perlu dalam bentuk tertulis dan catatan permanen diperlukan untuk referensi di masa depan. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan, salah satu manfaat komunikasi lisan adalah bisa menangkap percakapan nonverbal sederhana, umpan balik segera. Saluran komunikasi terbagi menjadi dua, komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah proses komunikasi yang biasanya dilakukan untuk melalui baris perintah dalam organisasi formal atau bersifat instruktif. Komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi antara orang-orang dalam suatu organisasi, tetapi tidak direncanakan atau ditentukan dalam struktur organisasi. Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial yang bersahabat antara kelompok informal dan menyebarkan informasi pribadi dan seperti pertanyaan, gosip, atau rumor. Komunikasi internal dan eksternal. Fungsi umum internal dan eksternal komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Notification atau pemberitahuan, membujuk, promote atau kayak seperti contohnya dipromosiin. Komunikasi bisnis internal. Penjelasan komunikasi bisnis internal. Komunikasi internal meliputi komunikasi dengan atasan, bawahan, dan rekaman kerja. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi terbagi menjadi dua, komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal adalah proses komunikasi yang biasanya dilakukan melalui baris perintah dalam organisasi formal atau bersifat instruktif. Komunikasi informal adalah komunikasi antara orang-orang dalam satu organisasi, tetapi tidak direncanakan atau ditentukan dalam struktur organisasi. Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial yang bersahabat antara kelompok informal dan bentuk menyebarkan informasi pribadi seperti pertanyaan, gosip, dan humor. Komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal meliputi komunikasi dengan atasan, bawahan, dan rekan kerja. Komunikasi eksternal ini mencakup konsumen, pemasok, pemerintah, dan publik. Hambatan komunikasi bisnis. Hambatan komunikasi bisnis, contohnya seperti hambatan teknis, hambatan semantik, dan lain-lain. Hambatan teknis, alasannya untuk jenis hambatan ini adalah karena lingkungan memiliki efek pencegahan terhadap
kelancaran pengiriman dan penerimaan surat. Hambatan semantik. Kehancuran semantik menjadi penghalang dan proses penyampaian pemahaman atau gagasan secara efektif. Definisi semantik adalah studi tentang pemahaman yang diekspresikan melalui bahasa. Beberapa faktor yang menghambat komunikasi bisnis. Beberapa faktor-faktor yang menghambat komunikasi bisnis seperti suasana komunikasi tertutup, struktur organisasi hierarkis skala besar, dan lain-lain. Dan kesimpulan dari materi ini, kesimpulannya, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi produk kerja dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan tidak hanya memberikan informasi, tapi juga harus persuasif agar pihak lain mau menerima pengertian atau keyakinan atau mengambil tindakan atau aktivitas. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.